Selamat pagi, Sobat Dukinatum yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan jumpa kembali dalam Renungan Pagi, Selasa 21 September 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat, sehingga kita dapat membagikan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci hari ini, mari kita awali dengan berdoa mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan atas berkat hari baru yang Engkau limpahkan kepada kami. Berkatilah kami hari ini dalam melalui aktivitas kami, agar mata, mulut, telinga, tangan, kaki, dan hati kami hanya kami tujukan demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, hari ini kami akan membaca firman-Mu dalam kitab suci. Utuslah roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh takut akan Allah, roh kesalehan, agar apa yang kami baca dan dengar sungguh dapat kami resapkan dalam hati dan kami amalkan dalam hidup kami sehari-hari dengan tuntunan kasih-Mu. Bapa, sertai juga keluarga, sahabat, orang-orang yang kami kasihi, dan saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan, agar mereka juga merasakan kasih-Mu yang melimpah. Bapa, jagalah kami semua, biarkanlah kami merasakan aman dalam rengkuhan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Dukin Altum terkasih, mari kita dengan firman Tuhan hari ini. Bacaan dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Dukin Altum terkasih, hari ini merupakan pesta Santo Matius. Dalam gereja Katolik, Rasul Matius telah masuk dalam jajaran Bapak-Bapak gereja Santo Matius orang kudus yang dirayakan pada 21 September tiap tahunnya. Menarik untuk kita renungkan seperti apa kisah iman Santo Matius dan apa rencana Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mari kita pelajari dan dengarkan siapakah Matius itu. Santo Matius, rasul dan pengarang Injil. Ayahnya bernama Alfeus, termasuk dalam ke-12 murid Yesus. Dikenal sebagai Matius Penginjil. Matius adalah penulis Injil Matius dan merupakan kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Injil ini ditulis Matius untuk pembaca Yahudi demi meyakinkan mereka bahwa Mesias yang dinanti-nantikan telah datang dalam diri Yesus Kristus. Matius dikenal luas sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum, daerah Galilea. Pemungut cukai biasanya
terkenal korup karena mereka memeras jauh lebih banyak dan lebih tinggi dari yang diharuskan untuk memastikan supaya mereka mendapat keuntungan pribadi. Di kalangan masyarakat Yahudi, terutama para pemimpinnya, jabatan pemungut cukai dipandang sebagai jabatan kotor. Para pemungut cukai dipandang sebagai pendosa yang dapat disejajarkan dengan pembunuh, perampok, penjahat, bahkan pelacur dan lain sebagainya. Alasannya ialah mereka itu adalah sahabat dan kaki tangan Romawi, bangsa kafir yang menjajah mereka. Meskipun tuduhan itu tidak seluruhnya benar, namun Matius jelas digolongkan dalam kelompok yang tak terhormat itu. Apa boleh buat? Karena itulah pandangan umum masyarakat Yahudi. Meskipun masa lalunya penuh dosa, Matius secara unik memenuhi syarat sebagai seorang murid Yesus. Dia adalah seorang pencatat yang akurat dan pengamat pribadi yang tajam. Dia menangkap detil yang paling kecil. Itulah sedikit tentang Matius. Mari kita lihat iman Santo Matius. Matius berusaha mewartakan Yesus sebagai Mesias, anak Allah dan anak manusia. Setelah Matius dipanggil Yesus untuk mengikutinya, Matius sejak saat itu tidak lagi memungut cukai, tetapi memungut jiwa-jiwa bagi Kristus. Menurut Matius, Yesus, anak manusia yang dinanti-nantikan, akan selalu menyertai jemaatnya. Itu terlihat dari tulisan Matius bab 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius juga menuliskan di bab 18 ayat 20 bahwa Yesus hadir di tengah-tengah umatnya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius dalam pewartaannya mengatakan ingin membina iman kepercayaan jemaat Yesus Israel sejati yang terbuka bagi dunia. Injil Matius tetap merupakan kabar gembira, suatu katekese yang dapat menghidupkan dan membina iman seluruh umat Kristiani. Matius memperlihatkan salah satu kehidupan yang diubah secara radikal di dalam Alkitab sebagai respon atas ajakan Yesus. Dia tidak ragu. Dia tidak melihat ke belakang. Dia meninggalkan kehidupan yang berlimpah kekayaan dan rasa aman untuk menerima kemiskinan dan ketidakpastian. Dia menolak kesenangan dunia demi janji hidup yang kekal. Dia mengabdi sebagai salah satu dari 12 murid Yesus Kristus. Sebagai saksi mata juru selamat, Matius mencatat secara detil kehidupan Yesus, kisah kelahirannya, khotbah-khotbahnya, dan banyak perbuatan yang dia lakukan di kitab Injil Matius. Dia juga melayani sebagai misionaris dan menyebarkan kabar gembira ke negara-negara lain. Sebelum bertemu dengan Yesus, Matius orang yang tamak. Dia berpikir uang adalah yang terpenting dalam hidup dan melanggar hukum-hukum Allah untuk memperkaya dirinya sendiri dengan mengorbankan sesama warga negaranya. Sobat dukung Altum yang terkasih, Allah bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Kita jangan merasa layak karena penampilan kita, pendidikan yang tidak tinggi, atau masa lalu kita. Yesus mencari komitmen yang tulus. Kita juga harus mengingat bahwa panggilan tertinggi dalam hidup adalah melayani Allah. Tidak peduli apa kata dunia. Uang, ketenaran, dan kekuasaan tidak bisa dibandingkan dengan menjadi pengikut Yesus. Maka Sobat Dukin Altum terkasih, marilah kita menjadi pengikut Yesus yang setia.
yang mau menyebarkan kabar gembira. Tuhan memberkati.